Selamat pagi, saya Adi Saputra, kelas E Manajemen Pagi. Saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul A Social Enterprise Approach to Empowering Micro, Small and Medium Enterprise atau SMEs in Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan bahwa pertumbuhan global diprediksi akan tetap berada di level 3,0% pada tahun 2019 sampai 2020. Namun laju ekspansi ekonomi global yang stabil menyembunyikan peningkatan faktor negatif yang berpotensi memperburuk perkembangan yang sudah menantang di banyak bagian dunia, termasuk di Asia. Ekonomi global adalah pertemuan risiko yang sangat mengganggu aktivitas ekonomi dan menimbulkan kerusakan signifikan pada prospek pembangunan jangka panjang. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China juga dapat memiliki banyak efek pada ekonomi global yang akan merugikan konsumen yang harus membayar harga yang lebih tinggi. Perang antara dua ekonomi terbesar di dunia ini tidak hanya akan melemahkan perekonomian kedua negara, tetapi juga akan berdampak negatif bagi negara lain, termasuk Indonesia yang melakukan perdagangan dengan kedua negara tersebut. Usaha mikro memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, di mana mereka memasok 99,8% dari lapangan kerja negara dan mencakup lebih dari 95% dari semua perusahaan di Indonesia. Namun perusahaan-perusahaan ini mengalami banyak kendala, termasuk kurangnya modal, keterampilan dan teknologi yang menciptakan daya saing yang buruk. Meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan banyak kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, namun belum ada yang memadai dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah atau UKM. Program pemberdayaan IPTEKDA atau LIVI, penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, the Technology for Legion Program of the Indonesian Institute of Science, mengusulkan pendekatan baru dengan menggunakan usaha sosial untuk memecahkan masalah itu. Tulisan ini menganalisis pendekatan sosial enterprise IPTEKDA LIPI yang menggabungkan pasar dan kesejahteraan sosial untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh UKM. Para peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pemilik UKM di Jawa Barat dan Jawa Timur untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan ini dapat berkontribusi pada bisnis mereka dan menganalisis tantangan pendekatan perusahaan sosial dan memberdayakan UKM. Penelitian ini menerapkan analisis induktif yang memunculkan sejumlah peluang peneliti di masa depan. Pertama, peneliti ini menggunakan peserta dan aktor yang terlibat dalam program IPTEKDA LIPI yang terutama difokuskan pada dua provinsi di Pulau Jawa. Sangat sedikit yang dapat dikatakan tentang implementasi program untuk UKM dan peneliti yang tidak berlokasi di Jawa. Binadi atau 58 halaman 39 menegaskan bahwa rencana pembangunan nasional tahun 1975 sampai 2009 menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi Jawa lebih modern daripada provinsi di luar Jawa. Akibatnya terjadi kesenjangan kekayaan antara wilayah Jawa dan wilayah di luar Jawa. Sehubungan dengan ini, penelitian ini dapat diperluas untuk memasuki
pendekatan statistik tentang bagaimana usaha sosial mempengaruhi kebijakan inovasi sosial di tingkat akar rumput. Kedua, implementasi kebijakan wirausaha sosial melalui program ITEKDA LIPI memiliki beberapa implikasi mendasar yang memerlukan pendekatan multidisiplin dan perseptif antropologi dan sosiologi untuk memfasilitasi integrasi yang lebih baik antara misi sosial dan tujuan bisnis sebagai dua sisi mata uang yang sama. Penerapan kebijakan perusahaan sosial harus dilokalisasikan ke akar budaya daerah Indonesia. Ketiga, studi ini telah menawarkan tantangan kolaborasi pemerintah, akademisi dan UKM dalam pengembangan rasa saling percaya dan nilai-nilai bersama yang membutuhkan adaptasi budaya, program, serta penegakan hukum untuk mencegah kegiatan red shaking dalam program tersebut. Demikian review dari saya dan saya akhiri. Sekian dan terima kasih.